tersenyum di luar tapi menangis di dalam. Tubuh Anda masih bergerak, tapi jiwa Anda sudah lama merasa tertinggal di suatu tempat yang sunyi. Pernahkah Anda bangun pagi, menatap langit-langit kamar yang sama selama puluhan tahun, dan tiba-tiba bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi pada saya? Kenapa saya merasa hampa, lemah, dan seperti kehilangan arah hidup? Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun, mungkin perasaan itu bukanlah hal yang asing. Anda bisa jadi menjalani hidup seperti biasa, tetapi ada bagian dalam diri Anda yang diam-diam mulai memudar. Semangat yang dulu menyala kini hanya seperti bara kecil yang hampir padam. Dan parahnya lagi, Anda mungkin merasa malu untuk membicarakannya. Malu untuk berkata pada siapapun bahwa Anda lelah, bahwa Anda sudah lama tidak merasa seperti pria yang utuh. Saya tahu perasaan itu, karena saya bukan hanya seorang dokter, tapi seseorang yang telah duduk diam mendengarkan puluhan, bahkan ratusan pria seusia Anda berbicara, tidak dengan mulut mereka, tapi dengan diam mereka. Diam yang menyimpan 1000 luka, diam yang menyiratkan kehilangan rasa percaya diri, kehilangan koneksi dengan pasangan, dengan anak, bahkan dengan diri sendiri. Hari ini saya tidak ingin Anda mendengar saya sebagai dokter yang menggurui. Saya ingin Anda mendengar saya sebagai seorang teman, seorang sahabat yang pernah berjalan di samping para pria yang merasa tidak lagi berarti. Karena saya percaya, di balik tubuh yang mulai lelah, masih ada jiwa yang ingin disapa. Masih ada harapan yang ingin diberi kesempatan untuk tumbuh kembali. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan sesuatu yang mungkin tidak Anda temukan di rumah sakit, tidak tertulis di resep obat, dan tidak diajarkan dalam buku pelajaran. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa dalam tubuh Anda sendiri, ya, di telapak tangan Anda sendiri, tersembunyi kunci untuk menghidupkan kembali vitalitas yang selama ini Anda kira sudah hilang. Tapi ini lebih dari sekadar teknik pemijatan. Ini adalah cerita tentang harapan, tentang bagaimana Anda bisa mulai menyentuh tubuh Anda sendiri, bukan dengan rasa jijik atau malu, tapi dengan cinta dan penerimaan. Tentang bagaimana Anda bisa berdiri kembali, bukan sebagai pria yang muda, tapi sebagai pria yang berani menyambut hidup dengan penuh kesadaran. Saya tahu, di usia ini banyak dari kita yang lebih memilih diam. Tapi saya mohon, jangan tutup video ini. Karena bisa jadi, inilah momen yang sudah lama ditunggu tubuh Anda. Momen di mana Anda tidak hanya menyelamatkan diri Anda sendiri, tapi juga memberi cahaya bagi orang-orang yang Anda cintai. Malam ini, saya ingin Anda tahu satu hal, Anda tidak sendirian, dan yang lebih penting lagi, Anda masih pantas dicintai. Anda masih bisa bangkit, Anda masih hidup, dan hidup Anda masih layak diperjuangkan. Pak Budi adalah sosok pria yang dihormati di lingkungannya. Suaranya berat, langkahnya mantap, dan matanya menyala seperti pria muda yang percaya diri. Ia bukan orang yang mudah mengeluh, bukan pula orang yang suka mencari perhatian. Tapi seperti banyak pria lain seusianya, waktu berjalan dan tubuh mulai mengirimkan sinyal-sinyal yang tak bisa lagi diabaikan. Suatu pagi Pak Budi menyadari bahwa sesuatu yang dulu selalu hadir dengan sendirinya, kini perlahan menghilang. Ereksi pagi yang selama puluhan tahun datang tanpa diminta, tiba-tiba lenyap. Bukan sekali dua kali, tapi setiap hari. Ia tidak langsung panik, ia diam. Ia mencoba menganggap itu hal biasa, bagian dari proses menua. Tapi hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Ada jarak yang tumbuh perlahan antara dirinya dan istrinya, Bu Rina. Bukan karena tidak cinta, justru karena terlalu cinta. Ia takut menunjukkan dirinya yang rapuh. Ia takut jika Bu Rina tahu bahwa ia tak lagi sekuat dulu. Pak Budi mulai tidur membelakangi. Ia jarang menyentuh tangan istrinya, mulai enggan bercermin dan sering termenung di sudut kamar. Ia tidak bicara, tapi tubuhnya berteriak. Malam-malamnya menjadi gelisah. Ia terbangun setiap 2 jam, duduk di pinggir ranjang, memijat kening, menatap gelap, dan bertanya dalam hati, mengapa tubuhnya terasa berat, napasnya pendek, pikirannya kabur. Ia sering berkata pelan dalam hati bahwa ia sudah tidur, tapi kenapa rasanya seperti belum hidup? Kualitas tidur yang buruk perlahan-lahan menghancurkan segalanya. Emosi menjadi labil, mudah marah, sulit fokus, dan rasa letih menjadi teman yang tidak pernah benar-benar pergi.
banyak pria seusia Pak Budi mengira ini adalah hal normal. Mereka menganggap penurunan vitalitas sebagai sesuatu yang wajar. Tapi di balik kata wajar itu tersembunyi rasa malu, frustrasi, dan kesepian yang menumpuk diam-diam. Mereka tidak bicara, tapi tubuh mereka berbicara. Dan sayangnya, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Apakah Anda pernah merasa tubuh Anda seperti berkhianat? Pernahkah Anda bangun pagi dan merasa hampa? Atau melihat istri Anda tidur membelakangi karena Anda terlalu sering menolak kedekatan? Mungkin Anda sedang melewati hal yang sama seperti Pak Budi. Namun saya ingin Anda tahu satu hal penting. Ini bukan akhir. Ini belum selesai. Selama ini banyak pria berpikir bahwa hilangnya vitalitas adalah akibat usia semata, seperti baterai yang habis. Tapi sains dan pengalaman saya menunjukkan hal yang berbeda. Ini bukan tentang usia, melainkan tentang sinyal tubuh yang terlalu lama diabaikan. Tubuh kita tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu berusaha berbicara melalui rasa lelah, melalui sulit tidur, melalui emosi yang mudah meledak. Tapi kita terlalu sering menyuruhnya diam. Kita berkata bahwa kita masih kuat. Kita minum kopi, memaksakan diri bekerja, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hingga akhirnya tubuh berhenti memberi sinyal. Ia menyerah, dan saat itu terjadi, kita benar-benar merasa kosong. Dalam tubuh laki-laki terdapat satu sistem yang sangat sensitif terhadap stres, kelelahan, dan kebiasaan harian. Sistem otak, hormon, dan saraf bekerja seperti orkestra. Jika satu saja terganggu, maka seluruh simfoni menjadi kacau. Salah satu kelenjar kecil yang paling berpengaruh, namun sering dilupakan adalah kelenjar pineal. Letaknya di dalam otak, dan tugas utamanya adalah memproduksi melatonin, hormon tidur alami. Ketika stres meningkat dan ritme tidur terganggu, melatonin tidak diproduksi dengan optimal. Akibatnya, tidur menjadi dangkal dan tidak menyegarkan. Dari tidur yang buruk ini, berbagai masalah mulai muncul. Testosteron menurun, mood menjadi kacau, sirkulasi darah melambat, dan vitalitas perlahan memudar. Namun cerita tidak berhenti di sana. Selama lebih dari 20 tahun saya menjadi dokter, saya menyaksikan satu pola menarik. Banyak pria yang kehilangan vitalitas, bukan karena tubuh mereka rusak, melainkan karena mereka berhenti menyentuh diri mereka sendiri dengan kesadaran. Mereka lupa menyentuh tangan mereka, dada mereka, wajah mereka. Mereka hanya menyentuh layar ponsel, remote televisi, dan lemari es. Mereka berhenti menyapa tubuh mereka sendiri sebagai tempat yang layak dirawat dan dihargai. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Di dalam telapak tangan Anda sendiri tersembunyi saklar untuk menghidupkan kembali seluruh sistem tubuh yang tertidur. Telapak tangan bukan hanya alat kerja, bukan hanya tempat menggenggam atau memegang. Dalam dunia pengobatan timur, ia disebut sebagai jantung kedua. Di sana terdapat ribuan ujung saraf yang terhubung langsung ke hormon, pembuluh darah, dan bahkan emosi terdalam kita. Banyak dari Anda mungkin merasa skeptis, tapi percayalah, hanya dengan menekan 3 titik di telapak tangan, tubuh Anda bisa mengirim sinyal ke kelenjar pineal agar memproduksi melatonin, ke jantung untuk memperlancar aliran darah, dan ke testis untuk meningkatkan produksi testosteron. Lebih dari itu, sentuhan ini mengirim pesan bahwa Anda masih hidup, masih berharga, dan masih layak dicintai. Tapi untuk benar-benar kembali hidup, kita juga perlu melihat akar masalah lebih dalam. Salah satu kesalahan terbesar pria seusia kita adalah menganggap bahwa penurunan vitalitas adalah bagian alami dari penuaan. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Ketika seorang pria berkata bahwa sudah wajar tidak sekuat dulu, ia sedang menandatangani surat penyerahan diri. Padahal tubuh tidak pernah meminta kita menjadi mudah kembali. Tubuh hanya meminta untuk dihargai dan didengarkan. Banyak pria juga terbiasa diam, tidak mengeluh, tidak minta tolong. Mereka mengira menjadi kuat berarti menahan semuanya sendiri. Tapi justru dalam diam itulah stres mengakar. Dan stres yang tertahan adalah racun paling ganas bagi sistem hormon pria. Tidak kalah berbahaya adalah rasa malu terhadap tubuh sendiri. Saat seorang pria mulai enggan bercermin, menghindari menyentuh istrinya, atau merasa jijik terhadap dirinya sendiri, maka yang terluka bukan hanya tubuh, tetapi juga harga diri. Semua kesalahan ini seringkali tidak terlihat dan tidak terdengar.
namun dampaknya seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu. Tanpa disadari, kekuatan yang dulu kokoh pun akhirnya runtuh. Tapi jangan khawatir, karena hari ini Anda telah menemukan bahwa luka ini bukan kutukan. Ini adalah panggilan lembut dari tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk berubah. Sekarang izinkan saya membawa Anda mengenal 3 titik penting yang tersembunyi di telapak tangan Anda. Titik-titik ini bukan sekadar bagian dari kulit atau saraf biasa. Dalam dunia pengobatan timur, titik-titik ini disebut sebagai pusat energi, saklar kehidupan, dan pemancar sinyal penyembuhan. Mereka terhubung tidak hanya ke sistem saraf, tetapi juga ke hormon, emosi, dan vitalitas seorang pria. Titik pertama disebut laogong. Ini adalah titik pusat energi jantung. Letaknya persis di tengah telapak tangan Anda, tepat di bagian yang disentuh saat Anda melipat jari tengah ke arah telapak. Dalam ilmu akupresur, laogong dikenal sebagai titik yang sangat penting dalam menenangkan pikiran, melancarkan sirkulasi darah, dan bahkan membangkitkan gairah dalam hubungan intim. Cara memijatnya sangat sederhana. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, gunakan ibu jari dari tangan satunya untuk menekan lembut titik laogong selama 1 hingga 2 menit. Gerakan bisa dibuat melingkar searah jarum jam. Saat Anda memijat, bayangkan bahwa Anda sedang menyalakan kembali aliran energi dalam tubuh Anda yang selama ini tertidur. Bayangkan darah mulai mengalir lebih deras, pikiran menjadi lebih tenang, dan jantung Anda berdetak dengan irama baru. Titik kedua disebut SFO, singkatan dari saklar emosional laki-laki. Letaknya berada di antara jari manis dan kelingking, sedikit di bawah buku jari. Titik ini dikenal dalam pengobatan timur sebagai pintu pelepas stres dan beban batin pria. Disinilah tubuh menyimpan trauma, ketegangan, dan perasaan tak terucapkan selama bertahun-tahun. Setiap ketakutan yang tidak pernah Anda ucapkan, setiap luka emosional yang Anda sembunyikan, semuanya terkunci di titik ini. Untuk memijat titik SFO, tekan perlahan selama 30 hingga 60 detik sambil menarik napas dalam dan melepaskannya secara perlahan. Rasakan bagaimana tubuh Anda mulai melembut. Rasakan dada Anda yang selama ini tegang mulai membuka ruang baru. Mungkin ada sedikit rasa hangat yang naik dari tangan ke bahu. Mungkin ada perasaan lega yang perlahan muncul. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang membuka kembali pintu-pintu yang selama ini terkunci dalam diri Anda. Titik ketiga adalah zona refleks pineal. Berbeda dengan 2 titik sebelumnya yang berbentuk titik kecil, titik ini berbentuk zona kecil yang terletak di pangkal telapak tangan, tepat di atas pergelangan. Zona ini terhubung langsung dengan kelenjar pineal di otak, kelenjar yang bertugas memproduksi melatonin, hormon tidur alami yang juga mempengaruhi regenerasi sel dan produksi testosteron. Stimulasi zona ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Gunakan jari telunjuk Anda untuk mengetuk ringan area ini sebanyak 60 kali. Setelah itu istirahat 30 detik. Lalu ulangi sekali lagi. Latihan ini ideal dilakukan 5 hingga 10 menit sebelum tidur. Suasana harus tenang, cahaya redup, dan pikiran dalam keadaan menerima. Anda bisa melakukannya sambil mendengarkan musik lembut atau suara napas Anda sendiri. Mungkin terdengar sederhana, tapi tahukah Anda bahwa banyak penelitian kedokteran modern kini mulai mengakui efek dari stimulasi saraf perifer pada sistem otonom tubuh? Neuromodulasi, istilah yang digunakan dalam ilmu saraf, menyebut bahwa stimulasi ringan seperti pijatan akupresur di tangan bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, menurunkan kadar hormon stres kortisol, dan memperbaiki kualitas tidur serta libido secara bertahap. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Psychosomatic Research pada tahun 2021 menemukan bahwa akupresur lembut pada titik tertentu di tangan secara konsisten meningkatkan kadar melatonin dan menurunkan kecemasan pada lansia. Artinya, dengan hanya menyentuh tangan Anda sendiri setiap malam, Anda sedang memberi tubuh Anda kesempatan untuk memperbaiki dirinya secara alami. Yang lebih indah lagi, Anda bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu biaya, tidak perlu alat medis mahal. Hanya perlu waktu 10 hingga 15 menit setiap malam dengan niat yang tulus, napas yang perlahan, dan sentuhan yang penuh kasih terhadap tubuh Anda sendiri.
Karena kadang yang dibutuhkan seorang pria bukan alat canggih atau obat kuat. Yang ia butuhkan hanyalah menyentuh dirinya sendiri dengan penghargaan. Menyentuh tangan yang dulu membangun rumah, menggenggam anak yang sakit, dan menghapus air mata istri saat masa sulit. Menyentuh tangan yang kini keriput tapi masih hidup, masih kuat, masih mampu menyalakan kembali nyala kehidupan yang sempat padam. Malam ini, sebelum tidur, jangan hanya memijat titik-titik itu. Sentuhlah diri Anda sendiri dengan penghargaan. Tarik napas perlahan. Bisikan dalam hati kalimat yang selama ini mungkin tak pernah Anda ucapkan. Terima kasih tubuhku, karena kau masih bertahan. Maaf karena aku lama mengabaikanmu. Tapi malam ini, aku kembali. Tidak sedikit pria seusia Anda yang mengalami penurunan vitalitas diam-diam tanpa pernah menyadari bahwa itu bisa dicegah. Mereka berpikir semua yang terjadi adalah bagian dari takdir usia. Tapi sesungguhnya ada kesalahan-kesalahan kecil yang terus diulang, yang lambat laun menjadi racun halus yang menghancurkan semangat, hormon, dan hubungan dalam rumah. Kesalahan pertama adalah tidur sambil membawa pikiran kacau. Banyak pria tertidur bukan karena ingin beristirahat, melainkan untuk melarikan diri. Mereka rebah dengan kepala yang penuh rasa bersalah, ketakutan, beban, dan kekosongan. Mereka tidak menyadari bahwa pikiran yang gelisah sebelum tidur akan mengacaukan seluruh sistem hormon selama malam. Ketika pikiran kacau, tubuh menolak masuk ke dalam fase tidur dalam. Dan ketika tidur terganggu, semua sistem mulai runtuh satu persatu. Mulai dari testosteron yang menurun, imunitas melemah, hingga emosi yang mudah meledak. Kesalahan kedua adalah mengabaikan tangan sendiri. Tangan adalah perpanjangan dari jantung, pusat sentuhan, pusat kehangatan. Tapi kita memperlakukannya seperti alat mekanis, jarang disentuh dengan lembut, jarang dirawat, jarang diajak berbicara. Padahal di sanalah titik-titik vitalitas tersembunyi, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Kita terlalu sibuk menggenggam remote, mengusap layar ponsel, membuka lemari es, tapi lupa bahwa tangan kita juga butuh disentuh dengan cinta. Kesalahan ketiga adalah menganggap hilangnya vitalitas sebagai sesuatu yang wajar. Inilah kesalahan paling berbahaya. Ketika seorang pria berkata bahwa sudah sewajarnya tidak sekuat dulu, sebenarnya ia sedang menandatangani surat penyerahan diri. Padahal tubuh tidak pernah meminta kita kembali menjadi muda. Ia hanya ingin dihargai, disapa, dan dirawat. Kesalahan keempat adalah tidak bicara, tidak mengeluh, tidak meminta tolong. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi kuat berarti menahan semuanya sendiri. Mereka belajar untuk menyembunyikan kelemahan, menyimpan beban dalam diam. Tapi justru di balik diam itulah stres tumbuh. Dan stres yang tertahan adalah racun paling mematikan bagi sistem hormon pria. Kesalahan kelima, dan mungkin yang paling menyakitkan, adalah merasa malu terhadap tubuh sendiri. Saat seorang pria mulai menghindari cermin, enggan menyentuh istrinya, merasa jijik terhadap perutnya, yang mulai membuncit, itu bukan lagi soal fisik. Itu adalah luka emosional. Dan luka emosional bisa melumpuhkan testis dan jantung lebih cepat dari penyakit fisik manapun. Semua kesalahan ini memang tidak terlihat. Tidak ada yang menegur Anda ketika Anda mulai tertidur dengan kepala yang kacau. Tidak ada yang menyadari saat Anda tidak lagi bercermin, tapi dampaknya nyata. Seperti tetesan air yang terus-menerus menghantam batu, lambat laun meretakkan kekuatan yang dulu Anda banggakan. Namun ada kabar baik, kesalahan ini bisa diperbaiki, tidak dengan operasi mahal, tidak dengan obat kuat dari luar negeri, tapi dengan langkah-langkah kecil yang bisa Anda lakukan sendiri dimulai malam ini. Salah satunya adalah dengan menyentuh kembali tubuh Anda melalui titik-titik di tangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, untuk hasil yang lebih utuh dan menyeluruh, tubuh juga membutuhkan dua hal lain, gerak dan nutrisi. Tubuh pria berusia di atas 60 tahun bukanlah tubuh yang rusak. Ia hanya butuh diajak bergerak dengan lembut dan diberi makan dengan bijak. Latihan fisik ringan, jika dilakukan secara rutin, telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan produksi testosteron, memperbaiki kualitas tidur, dan mendorong semangat hidup. Bukan latihan berat seperti atlet muda, tapi cukup dengan gerakan sederhana, seperti berjalan kaki cepat selama 15 menit, naik turun tangga secara perlahan,
atau mengangkat botol air seperti dumbbell 2 kali seminggu. Latihan ini disebut sebagai resistance training ringan. Dan menurut banyak penelitian, termasuk dari jurnal Geriatric Medicine, latihan ini mampu mencegah kerapuhan otot, frailty, meningkatkan massa otot, dan memperbaiki sirkulasi darah. Bahkan pada pria usia 70 tahun sekalipun, bayangkan tubuh Anda seperti pompa air yang selama ini tersumbat. Dengan latihan ringan, Anda membantu membuka kembali saluran-saluran energi yang tertutup oleh duduk terlalu lama, tidur tidak berkualitas, dan pikiran yang penuh beban. Anda menghidupkan kembali aliran darah, meningkatkan oksigen ke otak, dan menyalakan kembali sistem hormon pria yang selama ini tertidur. Dan tentu saja, gerakan tanpa nutrisi, seperti mesin tanpa bahan bakar. Tubuh Anda juga butuh makanan yang tepat. Di usia ini, Anda membutuhkan lebih banyak protein berkualitas dibanding saat muda. Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap dan menggunakan protein menurun. Maka setiap hari, tubuh pria 60 tahun ke atas disarankan untuk mengonsumsi setidaknya 1-2 gram protein per kilogram berat badan. Jika Anda memiliki berat 60 kilogram, itu berarti sekitar 72 gram protein per hari. Sumber protein yang baik bisa Anda dapatkan dari telur, ikan laut seperti salmon atau tuna, daging ayam tanpa lemak, dan kacang-kacangan seperti kenari dan almond. Selain itu, buah-buahan seperti pisang dan buah delima kaya akan antioksidan dan dapat membantu menjaga keseimbangan hormon. Lemak sehat dari alpukat dan minyak zaitun juga penting untuk mendukung produksi testosteron alami. Salah satu contoh pola makan harian sederhana yang bisa Anda ikuti adalah sebagai berikut. Pagi hari, sarapan dengan telur rebus, roti gandum, dan segelas susu hangat. Siang hari, makan ikan panggang dengan sayur hijau dan nasi merah. Malam hari, makan ringan berupa sup ayam, pisang, dan segenggam kacang kenari. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan hindari gula berlebih. Kombinasi antara latihan ringan dan pola makan yang tepat akan membentuk fondasi tubuh yang stabil. Dan jika Anda menggabungkan semuanya dengan ritual pemijatan tangan sebelum tidur, Anda telah menciptakan sistem penyembuhan yang kuat dan menyeluruh dari dalam. Cobalah bayangkan rutinitas malam yang baru. Anda selesai makan malam ringan yang bergizi. Anda berjalan kaki santai bersama istri selama 10 menit di halaman rumah. Anda masuk kamar dengan lampu redup, suasana tenang. Anda duduk, merendam tangan dalam air hangat, lalu memijat 3 titik kehidupan di telapak tangan. Anda melakukannya dengan napas pelan, dengan sentuhan yang penuh perhatian. Lalu Anda tidur, dan tubuh Anda bekerja. Ia memperbaiki hormon, menyegarkan pikiran, membangkitkan testosteron, dan menghidupkan kembali nyala semangat yang selama ini padam. Mungkin minggu pertama Anda belum merasakan apa-apa, tapi di minggu kedua, Anda mulai bangun pagi dengan perasaan lebih segar. Tidak mudah marah, tidak mudah lelah. Dan suatu pagi, mungkin Anda akan menatap cermin dan berkata pelan dalam hati, "Aku masih hidup, aku masih berarti." Itulah kekuatan dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan cinta dan kesadaran. Bukan sekadar teknik, bukan sekadar saran medis, tapi sebuah cara untuk berkata pada tubuh Anda, "Terima kasih karena kau masih bertahan. Maaf karena aku lama mengabaikanmu. Tapi mulai malam ini, aku akan menjagamu kembali." Pak Budi memulai langkahnya dengan sederhana. Ia tidak langsung percaya bahwa pijatan pada tangan bisa membawa perubahan besar. Tapi malam itu, setelah mendengar cerita yang menyentuh hati, ia memutuskan untuk mencoba. Ia merendam tangannya dalam air hangat, mengoleskan sedikit minyak kayu putih, lalu dengan hati-hati memijat titik-titik di telapak tangan seperti yang disarankan. Malam pertama, ia masih terbangun 2 kali. Tapi ada satu hal yang berbeda. Napasnya lebih tenang. Pikirannya tidak seburam biasanya. Dan di pagi hari, ia tidak merasa secemas kemarin. Ia menuliskan dalam buku catatannya, "Hari pertama saya memijat tangan saya. Saya tidak yakin ini akan berdampak, tapi saya mencoba. Karena saya tidak ingin menyerah tanpa usaha." Minggu pertama berjalan dengan tenang. Ia melanjutkan rutinitas malamnya. Pijat 3 titik, makan pisang, kenari, dan minum air hangat.
Ia juga mulai berjalan kaki perlahan setiap pagi, hanya 10 menit mengelilingi halaman rumah. Ia tidak berharap banyak, tapi ia melakukan semuanya dengan tenang, penuh kesadaran. Minggu kedua, tubuhnya mulai memberi sinyal. Ia bangun pagi dan merasa segar. Tidurnya yang selama ini seperti gelap dan tidak damai mulai berubah menjadi tidur dalam dan utuh. Ia bisa mendengar suara burung di pagi hari. Ia mulai tersenyum lebih banyak. Bahkan suatu pagi, ia memandang istrinya dan berkata dengan suara bergetar, "Tadi pagi tubuhku seperti dulu, sayang. Sudah lama aku tidak merasakan ini." Purina tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya, tersenyum, lalu memeluknya dari belakang. Tidak ada kata-kata, hanya napas yang bertemu dan keheningan yang penuh rasa syukur. Minggu ketiga, Pak Budi mulai mengajak istrinya jalan pagi lebih lama. Ia mulai bercermin, membuka baju atasnya, dan menatap tubuhnya. Ia berkata pelan, "Ternyata aku masih hidup di dalam tubuh ini. Bukan hanya tubuh yang berubah, jiwanya pun ikut bangkit. Ia tidak lagi merasa seperti beban. Ia tidak lagi menyembunyikan diri. Ia merasa layak untuk disentuh, untuk dicintai, untuk hidup penuh. Dan yang paling indah, ia tidak hanya pulih sebagai pria. Ia pulih sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai manusia yang utuh." Hari itu, di balkon rumah, Pak Budi menggenggam tangan istrinya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka tertawa seperti anak muda. Tapi tidak semua pria seberuntung Pak Budi. Ada juga Pak Raka, seorang pasien saya, yang selalu berkata nanti saja. Ia masih merasa kuat, masih bisa jalan, masih bisa makan. Ia pikir tubuhnya akan baik-baik saja selama tidak terasa terlalu sakit. Tapi kenyataannya berbeda. Yang datang bukan sakit mendadak. Yang datang adalah kelelahan perlahan. Nafas pendek saat naik tangga, suara istri yang semakin jarang ia jawab, tatapan kosong ke arah televisi, dan kemudian rasa malu saat menyadari bahwa pagi-paginya sudah lama tidak menyapa dengan keperkasaan. Tubuh pria tidak menjerit, ia hanya diam dan perlahan melepaskan satu fungsi demi satu, tanpa suara, tanpa drama, tapi akibatnya nyata. Dalam sekejap, Anda bisa kehilangan rasa percaya diri, kehilangan senyuman istri Anda, kehilangan diri Anda sendiri. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan biarkan malam ini menjadi malam berikutnya, di mana Anda terbangun jam 3 pagi dan bertanya, "Kemana perginya saya yang dulu?" Karena semakin Anda menunda, semakin tubuh Anda menjauh, dan semakin sulit untuk kembali. Mungkin malam ini adalah malam terakhir, di mana tubuh Anda masih cukup kuat untuk merespons pijatan lembut. Mungkin besok sudah berbeda. Jangan tunggu waktu yang tepat. Karena saya takut tubuh Anda sudah lelah lebih dulu sebelum waktu itu datang. Pernahkah Anda merasa seperti mulai menghilang dalam keluarga sendiri? Anda ada di ruang tamu, tapi tidak lagi jadi pusat perhatian. Anak-anak Anda lebih sering bicara dengan menantu soal keputusan rumah. Istri Anda lebih banyak berbicara dengan cucu. Dan Anda hanya duduk diam, menatap keluar jendela, berpura-pura membaca koran yang tidak lagi benar-benar Anda baca. Itu bukan karena mereka tidak mencintai Anda, tapi karena Anda sendiri perlahan mundur. Anda menyembunyikan diri, Anda merasa tidak lagi berguna. Dan rasa itu, rasa tidak berguna adalah luka terdalam yang bisa dialami seorang pria. Saya tahu, karena saya sudah melihatnya di mata ratusan pasien pria seusia Anda. Tatapan yang berkata, "Saya bukan siapa-siapa lagi." Tapi izinkan saya membisikkan satu kebenaran. Anda masih pantas dicintai, Anda masih berarti, Anda masih bisa menjadi cahaya bagi keluarga Anda. Bukan karena tenaga, tapi karena ketulusan dan keberanian untuk pulih. Pulih bukan berarti menjadi muda kembali. Pulih berarti kembali hadir. Pulih berarti berani tersenyum meski lutut gemetar. Berani menyentuh tangan istri Anda dengan getar rasa yang selama ini Anda pendam. Berani berkata, "Aku ingin sembuh, bukan hanya demi aku, tapi demi kita." Karena seorang pria tidak diukur dari seberapa keras ia bisa menahan rasa sakit, tapi dari seberapa lembut ia bisa mengakui bahwa dirinya juga butuh disembuhkan. Dan ketika Anda memijat tangan Anda sendiri malam ini, saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda sedang berkata pada tubuh Anda, "Maaf karena aku lama tak memperhatikanmu. Terima kasih karena kau masih bertahan. Dan mulai hari ini, aku akan menjagamu lagi.
Jika malam ini Anda merasa tersentuh, jika hati Anda diam-diam berbisik, saya ingin mencoba, maka itu sudah cukup. Anda tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu tahu semua langkah. Yang Anda butuhkan hanyalah satu hal, keinginan tulus untuk kembali hidup dengan utuh. Saya di sini bukan sebagai dokter yang menggurui, tapi sebagai seorang teman yang ingin berjalan bersama Anda. Dan jika Anda merasa video ini berguna, tolong bagikan. Bukan demi saya, tapi demi orang lain yang mungkin diam-diam sedang berjuang seperti Anda. Bagikan kepada sahabat lama Anda, kepada saudara, tetangga, atau bahkan cucu Anda yang mungkin ingin merawat kakeknya. Karena bisa jadi satu video kecil ini menyelamatkan satu jiwa yang hampir padam. Dan jika Anda sudah memulai pijatan malam ini, tulislah di komentar, "Saya mulai malam ini. Saya ingin pulih." Biar komentar Anda menjadi cahaya bagi pria lain yang sedang membaca, sedang bimbang, sedang takut. Karena penyembuhan bukan hanya soal tubuh, tapi soal kebersamaan, soal tidak merasa sendirian lagi. Bayangkan malam ini Anda duduk sendiri di kamar yang tenang. Lampu redup, udara hangat. Di samping tempat tidur, istri Anda sudah tertidur. Napasnya pelan dan damai. Dan Anda, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, menatap telapak tangan Anda sendiri. Tangan yang dulu menggenggam bayi Anda saat pertama lahir. Tangan yang dulu membangun rumah, memperbaiki atap bocor, menghapus keringat anak Anda saat sakit. Tangan yang dulu menggenggam tangan istri Anda saat mengucap janji dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Kini tangan itu sedikit keriput, tapi tidak mati. Tangan itu masih hidup. Dan malam ini, tangan itu ingin menyentuh tubuh Anda sendiri dengan cinta. Tarik napas perlahan, bisikan dalam hati, "Terima kasih tubuhku karena sudah bertahan sejauh ini. Maaf karena aku lama mengabaikanmu, tapi malam ini aku kembali." Karena sejatinya seorang pria tidak pernah benar-benar tua selama ia masih bisa menyentuh hatinya sendiri. Dan jika Anda merasa sendiri, ingatlah, di balik layar ini ada ribuan pria lain yang juga memulai dari pijatan pertama malam ini. Kita tidak sedang memijat tangan, kita sedang menghidupkan kembali harapan. Selamat malam sahabatku, tidurlah dengan damai. Besok pagi, dunia menunggu versi terbaik dari Anda, versi yang lahir kembali dari sentuhan malam ini. Anda masih pantas dicintai, Anda masih bisa menjadi cahaya, Anda masih hidup, dan hidup Anda masih layak diperjuangkan. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol suka sebagai bentuk dukungan. Dan jika Anda ingin terus menerima video-video yang penuh empati, sains, dan harapan seperti ini, silakan berlangganan saluran ini. Bukan demi angka, tapi demi membangun komunitas pria yang saling menguatkan. Komunitas yang percaya bahwa usia bukanlah akhir, tapi awal dari kebangkitan yang lebih bijaksana.